kembali lagi bersama saya Wanda Nur Aziza. Kali ini kita akan membuat skenario tentang matematika kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat yang kita suka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak dua rekan saya, yaitu Raka dan Siti, untuk ikut serta dalam pembuatan video kali ini. Semoga videonya kalian suka. Sebelum saya memulai pelajarannya, di sini saya akan memberitahukan mengenai skenario pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah materi perhitungan operasi hitung bilangan bulat, durasinya 2 kali 45 menit dengan pendekatan komunikatif dan interaktif. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Contohnya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, siswa mampu mengkomunikasikan ide dan langkah-langkah penyelesaian soal secara lisan dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menjelaskan pemikirannya kepada teman. Selanjutnya ada skenario pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu ada persepsi atau keterampilan verbalistik, bertanya dan menjelaskan. Guru mulai dengan pertanyaan, pernahkah kalian melihat angka negatif di kehidupan sehari-hari? Di mana kalian menemukannya? Guru menghubungkan jawaban siswa dengan contoh konkret seperti suhu di bawah 0, saldo rekening negatif, dan ketinggian permukaan laut. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang jelas dan komunikatif. Yang kedua, yaitu kegiatan inti. Terdiri dari eksplorasi atau keterampilan verbalistik, memberi instruksi dan menjelaskan konsep. Yaitu guru menggunakan alat peraga seperti papan tulis digital atau kartu angka untuk menjelaskan konsep bilangan bulat. Guru menjelaskan aturan operasi hitung bilangan bulat dengan contoh sederhana dan analogi sehari-hari. Misalnya, jika kamu memiliki utang 5.000 dalam kurung minus 5.000 dan membayar 3.000 rupiah dalam kurung plus 3.000, berapa saldo akhirmu? Yang kedua ada elaborasi, yaitu diskusi dan tanya jawab. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan memberikan soal cerita yang harus diselesaikan secara lisan sebelum ditulis. Setiap kelompok berdiskusi dan mempresentasikan jawabannya dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, guru membimbing diskusi dengan pertanyaan pancingan seperti bagaimana kalian mendapatkan jawaban ini, atau apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini. Yang ketiga ada konfirmasi atau klarifikasi dan refleksi. Guru meminta beberapa siswa menjelaskan kembali materi dengan bahasa mereka sendiri. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan jika ada miskonsepsi. Yang ketiga adalah penutup, yang terdiri dari refleksi, yaitu guru mengajak siswa menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini. Guru menegaskan kembali konsep utama dengan cara yang menarik. Selanjutnya ada evaluasi lisan. Guru memberikan beberapa soal cepat secara lisan dan meminta siswa menjawab serta menjelaskan caranya. Halo teman-teman, aku Raka. Aku suka matematika, tapi jujur kadang masih bingung soal bilangan negatif. Hai semua, nama aku Siti. Aku suka belajar, dan hari ini aku penasaran bagaimana bilangan bulat itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu mau tanya ke kalian, apa sih
menurut kalian bilangan bulat itu? Kalau menurut aku, bilangan bulat itu angka yang nggak ada komanya. Bisa positif, nol, atau negatif. Ya, kayak angka minus 3, minus 1, 0, 1, 2, 3, gitu bukan Bu? Ya, tepat sekali. Jadi bilangan bulat itu mencakup bilangan positif, 0 bilangan negatif. Nah, coba kalian pikirkan deh, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira kita sering nemuin bilangan bulat nggak sih? Kalau suhu udara gimana Bu? Misalnya di daerah dingin bisa minus 5 derajat, sedangkan di Jakarta biasanya sekitar 30 derajat. Ya, betul sekali. Suhu adalah contoh nyata penggunaan bilangan bulat. Kalau Raka, ada contoh lain nggak? Kalau di ATM Bu, misalnya kita punya saldo 100.000, terus kita ambil 50.000, jadi tinggal 50.000. Itu pakai konsep bilangan bulat juga kan ya Bu? Ya, itu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kalau kamu utang 50.000 ke teman, secara matematis saldo kamu itu minus 50.000. Oh, berarti kalau ada utang itu sama aja bilangan negatif ya Bu? Ya, tepat sekali. Sekarang kita bahas operasi hitung bilangan bulat. Coba kalau ada soal ini, 5 dikurang 8 hasilnya berapa? 5 dikurang 8 itu berarti kita harus mundur 5 langkah sebanyak 8 kali. Jadi hasilnya itu minus 3. Ya, benar sekali. Sekarang Siti, kalau minus 3 ditambah 7 itu hasilnya berapa? Kalau minus 3 naik 7 langkah berarti 4. Pintar. Nah, bagaimana kalau minus 6 ditambah minus 4? Ini dua-duanya negatif ya, berarti makin kecil itu minus 10. Betul, kalau bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya makin kecil atau lebih negatif. Jadi konsepnya sederhana, kalau tandanya sama, jumlahkan angkanya dan pertahankan tandanya. Kalau tandanya berbeda, kurangi angkanya dan ambil tanda bilangan yang lebih besar nilainya. Oh, berarti sama kayak utang ya Bu? Kalau utang 6.000 terus diutang lagi 4.000, totalnya itu jadi 10.000 ya Bu? Ya, betul banget. Kamu paham dengan cara yang mudah. Oke, sekarang kita main kuis cepat ya. Saya akan kasih soal, kalian harus jawab secepatnya. Minus 7 ditambah 10. Siapa yang bisa? Saya Bu. Jawabannya adalah 3. Selanjutnya, minus 4 dikurang minus 6. Ada tahu hasilnya berapa? Hasilnya 2 Bu. Ya betul, karena 2 tanda negatif berdampingan, jadi nilainya itu positif. Selanjutnya,
Minus 9 ditambah minus 5. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, minus 14 jawabannya. Hebat. Semua jawaban kalian itu benar semua. Oke, jadi setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberitahu kalian sebuah video. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham dan mengerti tentang apa itu bilangan bulat dan contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Silahkan menikmati videonya. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan... Seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B.
Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Hai adik-adikku yang kreatif. Kali ini kita akan belajar contoh lain dari konsep bilangan bulat. Konsep bilangan bulat dapat dinyatakan dengan berbagai istilah. Misalnya, maju, mundur, untung, rugi, atas, bawah, ke kanan, dan ke kiri. Sekarang, mari kita simak contohnya bersama-sama. Contoh pertama. Jika temperatur es tersebut 5 derajat Celcius di bawah 0, berarti temperatur es minus 5 derajat Celcius. Contoh kedua. Jika penyelam tersebut mampu menyelam 10 meter di bawah permukaan air, berarti ia mampu menyelam minus 10 meter. Contoh ketiga. Seorang pedagang mengalami kerugian Rp5.000. Berarti uang atau modal pedagang tersebut minus Rp5.000. Contoh keempat. Sebuah mangga berada pada ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah. Berarti buah mangga tersebut berada pada ketinggian plus 4 meter atau 4 meter. Nah, itulah beberapa contoh konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi. Oke, sampai juga kita di penghujung podcast kali ini, yaitu saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang saya berikan tadi. Kesimpulannya itu adalah bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Secara matematis, bilangan bulat ditulis sebagai contohnya minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Jenis bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan bulat positif. Bilangan yang lebih besar dari 0, contohnya 1, 2, dan 3. Yang kedua ada bilangan 0, yaitu bilangan netral yang bukan positif maupun negatif. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 0, contohnya itu minus 1, minus 2, dan minus 3. Operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Jika tanda sama, bilangan dijumlahkan dan tanda tetap. Tetapi jika tanda berbeda, dikurangkan dan mengikuti tanda bilangan terbesar. Selanjutnya ada pengurangan dan pembagian. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya ada penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada suhu udara. Misalnya suhu di pegunungan bisa mencapai minus 5 derajat Celcius. Selanjutnya ada keuangan. Utang dinyatakan dengan bilangan negatif.
dan tabungan dengan bilangan positif. Seterusnya ada ketinggian dan kedalaman. Tinggi gunung 1.500 meter di atas permukaan laut dalam kurung 1.500 meter dalam bentuk positif. Sedangkan kedalaman laut minus 200 meter. Selanjutnya ada perhitungan waktu. Tahun sebelum Masehi dinyatakan dalam bilangan negatif, misalnya 300 sebelum Masehi. Penulisannya itu adalah minus 300. Selanjutnya, bilangan bulat sangat berguna dalam berbagai situasi, terutama dalam memahami konsep keseimbangan, pengukuran, dan perhitungan yang melibatkan nilai positif serta negatif. Sekian podcast kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.